Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas kisi-kisi tentang bentuk akar, di mana nanti kelas 8 akan mengadakan ulangan harian di hari Senin untuk kelas C, D, E, F, dan hari Rabu untuk kelas AB. Jadi Ibu harap kalian menonton video ini dan menyimak dengan baik agar tidak terjadi remet lagi di kemudian hari. Oke, jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Oke, di sini ada soal nomor satu di mana kita harus mengubah dari bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Pada ini rumusnya itu pakai rumus yang akar A pangkat M, akarnya juga pangkat N. Akan kita ubah menjadi A pangkat M per N. Oke, pada soal kita tentukan dulu kali ya. A-nya itu adalah 5. M-nya itu 6. N-nya itu 3. Jadi kita bisa dapat tulis akar 5 pangkat 6 dipangkatkan 3 sama dengan 5 6 per 3. 6 per 3 atau 6 bagi 3 itu bisa kan? Kita bisa sederhanakan lagi. Berarti 6 bagi 3 yaitu 2. Jadi bentuk bilangan berpangkat dari akar 5 pangkat 6 pangkatkan 3 itu sama dengan 5 pangkat 2. Selanjutnya, bentuk bilangan akar dari 7 pangkat 5 per 2. Nah, ini pakai rumus juga sama yang kayak di atas, tapi dia dari pangkat menjadi bentuk akar. Jadinya A M per N itu sama aja akar A pangkat M per N. Oke, di sini kita tentukan dulu. A-nya itu sama dengan 7. M-nya itu sama dengan 5. N-nya itu sama dengan 2. Jadi bisa kita tulis 7 5 per 2 sama dengan akar 7 pangkat M-nya berapa? 5. N-nya 2. Nah, kalau misalnya apa akarnya ini pangkatnya 2, itu duanya nggak usah ditulis. Karena akar itu sama aja 1/2 kan. Jadinya bisa kita tulis langsung seperti ini. Akar 7 pangkat 5. Oke, jadi ditulisnya seperti ini aja ya. Oke, selanjutnya. Bentuk paling sederhana dari akar 98. Nah, ini bisa kita gunakan faktor prima. Faktor prima itu ada berapa aja? Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan bilangan berpangkat 2. Bilangan berpangkat 2 yang 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Akar 98. 98 bisa nggak dibagi 2? Kita lihat. Di sini kita bagi 2. 98 dibagi 2. 9 bagi 2 yaitu 4. 4 kali 2, 8. 9 kurang 8, 1. 8-nya kita turunin kan, 18. 18 bagi 2 itu 9. 9 kali 2, 18. 18 kurang 18, 0. Jadi 49 ini merupakan bilangan berpangkat 2. Di mana 7 pangkat 2 sama dengan 49.
Jadi ini bisa kita gunakan kan? Jadi kita tulis akar 49 kali 2. Atau kita bisa pisah akar 49 dikali akar 2. Akar 49. Kita keluarin. Jadinya tuh 7 karena 7 pangkat 2 nih. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi akar 49 sama dengan tuh 7 kali akar 2 sama dengan 7 akar 2. Selanjutnya, hasil dari 4 akar 3 plus 2 akar 27. Nah, ini kita nggak bisa operasikan langsung karena yang satu akar 3, yang satu akar 27. Dalam penjumlahan bentuk akar, kalau akarnya berbeda tidak bisa dijumlahkan. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Nah, di sini yang ada nggak yang faktor prima akarnya? Ada, yaitu akar 3. Akar 3 itu merupakan akar faktor prima. Jadi dia tidak bisa disederhanakan. Berarti kita harus menyederhanakan yang akar 27. Nih, akar 27. Akar 27 itu bisa kita bagi 3 enggak? Bisa kan? 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 merupakan bilangan berpangkat 2. Di mana 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti bisa kita pakai menggunakan akar 3. Jadi 4 akar 3 plus 2 akar 27. 4 akar 3 ditambah 2 akar 27 bagi 3 itu tadi 9 kan? 9 itu bilangan berpangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 4 akar 3 ditambah akar 9 kita keluarin menjadi 3 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 dikali 3 akar 3. Jadinya 4 akar 3 ditambah 2 kali 3, 6. 6 akar 3. Oke, karena sama-sama udah akar 3 nih, baru kita bisa jumlahkan. Gimana jumlahinnya? Yaitu 4 ditambah 6 akar 3. 4 ditambah 6 yaitu 10 akar 3. Oke, jadi hasil dari 4 akar 3 ditambah 2 akar 27 yaitu 10 akar 3. Selanjutnya, hasil dari 2 akar 32 ditambah 4 akar 8 dikurang 5 akar 2 adalah, nah di sini akarnya berbeda kan, yang satu ada akar 32, ada akar 8, ada akar 2. Nah kita lihat akar prima, ada nggak akar prima di sini? Ada kan? Akar primanya itu adalah akar 2. Jadi kita harus membagi si akar 32 ini sama 2, akar 8 ini sama 2. 32 dibagi 2. 32 bagi 2 sama dengan 16. Nanti pembagiannya coba dicor-cor sendiri ya. 16 ini merupakan bilangan berpangkat 2. Di mana 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti betul bisa dibagi 2. 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 bilangan berpangkat bukan? Ya, karena bilangan berpangkat 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Oke, kita langsung operasikan saja. Ini 2 akar 32 ditambah 4 akar 8 dikurang 5 akar 2. Nah, di sini kita langsung bisa sederhanain aja. 2 akar, tadi 32 dibagi 2, 16. Berarti 16 dikali 2 ditambah 4 akar 8 bagi 2 tadi 4. 4 kali 2 kurang 5 akar 2-nya tetap. Karena akar 2 ini merupakan akar
prima. Nah, akar 16 kita keluarin menjadi 4, karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi 2 kali 4 akar 2. Selanjutnya, akar 4 kita keluarin menjadi 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadinya 4 kali 2 akar 2, min 5 akar 2. 2 dikali 4 sama dengan 8 akar 2. 4 kali 2 sama dengan 8 akar 2. Dikurang 5 akar 2. 8 tambah 8 hasilnya 16 akar 2. Dikurang 5 akar 2. 16 kurang 5 yaitu 11 akar 2. Jadi hasilnya yaitu 11 akar 2. Selanjutnya, pada perkalian bentuk akar, kalau akarnya berbeda itu bisa kita langsung operasikan. Tidak seperti penjumlahan dan pengurangan, karena kalau penjumlahan dan pengurangan itu akar di dalamnya itu harus sama. Kalau berbeda dia tidak bisa dioperasikan. Tapi berbeda dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian, akarnya beda itu langsung bisa dioperasiin. Jadinya 6 akar 10 dikali 5 akar 5. Ini bisa kita tulis 6 dikali 5 dikalikan lagi akar 10 kali 5. 6 kali 5 yaitu 30. 10 dikali 5 yaitu akar 50. Kita lihat akar 50. Akar 50 ini terlalu besar kan? Berarti kita harus sederhanain. Dibagi faktor prima. Faktor prima tadi ada 2, 3, 5, dan 7. Dan seterusnya. Oke, dibagi 3 nggak bisa kan? Dibagi 5. 50 bagi 5, 10. 10 itu bukan bilangan berpangkat kan? Jadinya nggak bisa. Coba kalau kita bagi 2. 50 dibagi 2. 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Diturunin nolnya. 10 bagi 2, 5. Oke, 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. 25 itu merupakan bilangan berpangkat 2. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi bisa dong. Jadi akar 25 dikali 2. Akar 25 kita keluarin menjadi 5. 5 akar 2. Oke, di sini kita bisa langsung tulis 30 kali akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 bisa kita keluarin jadinya 5 akar 2. Nah, di sini karena udah kita keluarin 5 akar 2, berarti kita langsung kaliin aja. 30 kali 5 yaitu 150 akar 2. Jadi hasilnya yaitu 150 akar 2. Selanjutnya ada bentuk akar pembagian. Nah, pada bentuk akar pembagian itu juga sama pada perkalian. Kalau akarnya beda itu bisa langsung kita operasiin. Langsung aja jadinya 20 per 20 akar 90 per 5 akar 2. Jadinya kita bagi 20 dibagi 5 kalikan akar 90 bagi 2. 20 bagi 5 yaitu 4. 90 bagi 2 yaitu akar 45. Nah, akar 45 ini itu kan terlalu besar. Jadi kita sederhanain. Bisa nggak dibagi 2, 45? Nggak bisa. Dibagi 3, bisa 15. Tapi 15 bilangan berpangkat bukan. Bukan kan? Dibagi 5. Hasilnya sama dengan 9. Jadi 9 ini bilangan berpangkat kan? Bilangan berpangkat 2. Yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi akar 9 dikali 5.
Akar 9 kita keluarin menjadi 3. 3 kali akar 5. Oke, bisa kita tulis 4 dikali akar 9 kali 5. Akar 9 kita keluarin menjadi 3 akar 5. Nah, ini bisa kita kalikan kan. 4 kali 3 sama dengan 12 akar 5. Jadi hasil dari 20 akar 90 dibagi 5 akar 2 yaitu 12 akar 5. Selanjutnya, luas bangun datar di bawah ini. Luas segitiga rumusnya yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Di mana pada soal alasnya itu yaitu 2 akar 2 cm. Tingginya itu yaitu akar 6 cm. Jadi langsung kita masukin saja pada rumusnya. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi 2 akar 2 dikali akar tingginya 6 per 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali akar 6, yaitu akar 12 per 2. Nah, akar 12 ini kan masih bisa kita sederhanain ya, dibagi faktor prima dengan 3, kan? 12 bagi 3 itu 4, kan? Jadi 2 akar 4 kali 3 bagi 2. Akar 4 kita keluarin, yaitu 2. Berarti 2 kali 2 akar 3 per 2. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan 4 akar 3 per 2. Ada nggak yang bisa kita coret? Bisa kan? 4 sama 2-nya. 4 dibagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadinya 2 akar 2 cm. Akar 3, sorry. 2 akar 3 cm pangkat 2. Ingat, luas itu sentimeternya pangkat 2. Jadinya hasilnya luas dari bangun datar di bawah ini yaitu 2 akar 3 cm pangkat 2. Oke, selanjutnya rasional penyebut akar 12 per akar 3. Oke, sebelum itu berarti ini pakai akar sekawannya yaitu akar A, di mana akar sekawannya akar A per akar A. Jadi 12 per akar 3 berarti akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. 2 dikali akar 3 yaitu 12 akar 3. Kenapa bukan akar 36, Bu? Bukan, karena nggak bisa. Yang satu beda jenis. Yang satu 12, yang satu ada akarnya. Jadinya nggak bisa kita langsung kaliin jadi satu. Jadinya 12 akar 3. Itu harus berpisah. Nah, selanjutnya yang bawah. Akar 3 kali akar 3. Kalau akar dikali akar, terus angkanya sama di dalam, berarti tinggal di 3. Kayak misalnya akar 4 kali akar 4 sama dengan 4. Akar 5 dikali akar 5. Ini kan angkanya sama nih. Sama-sama 4, sama-sama 4. Hasilnya 4. Sama-sama akar juga kan. Nah, akar 5 kali akar 5 berarti 5. Beda cerita kalau misalnya akarnya 5 dikali akar 4. Nah, ini angkanya beda kan. Yang satu 5, yang satu 4. Berarti akar 20. Akarnya nggak hilang. Ini kan kalau ini angkanya sama kan. Berarti akarnya bisa hilang. Gitu. Jadi ini langsung aja. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, ini bisa kita coret kan. 12 sama 3. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Jadinya 4 akar 3. Oke, selanjutnya.
Rasionalkan penyebut akar dari 10 per 4 plus akar 11. Nah, ini bentuk dari A plus akar B, di mana kali sekawannya itu berarti A min akar B. Jadi kita bisa dapat tulis 10 per 4 plus akar 11 kali sekawannya berarti minus kan? 4 minus akar 11 per 4 minus akar 11. Jadi kita bisa tulis 10 dikali sama 4 min akar 11. Berapa? Ya, betul. Jadi ya 10. Ya, sorry. Ini kali ini jadinya 10 buka kurung 4 min akar 11 tutup kurung. Terus ini yang bawahnya kita lihat, ini kita kasih warna yang berbeda. 4 dikali 4 sama dengan 16. Terus lanjut. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Akar 11 dikali sama akar 11, hasilnya 11. Jadinya bisa kita langsung tulis 10 4 min akar 11 tutup kurung 16 kurang 11 yaitu 5. Ada nggak yang bisa kita coret? Ada kan yang ini. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi hasilnya 2 kali 4 min akar 11. Nah, karena ini masih ada dalam kurung, dalam kurungnya kita keluarin. Itu kita kaliin. 2 kali 4 sama dengan 8. Terus 2 dikali negatif 11. Hasilnya negatif 2 akar 11. Ya, jadi rasional penyebut akarnya yaitu 8 min 2 akar 11. Oke, selanjutnya bilangan 23.450.000 dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti 23.450.000. Kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Kayak notasi ilmiah, biasanya A dikali 10 pangkat B, di mana A-nya ini harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. B-nya ini bisa positif dan bisa negatif. Oke, kita lihat. Di sini karena dia nggak ada koma, berarti dia bentuk positif. Digesernya ke kanan. Kanan positif. Kalau ke kiri, negatif. Kita geser nih ke kanan. Sampai kemana? Sampai ke 23 atau 2? Sampai ke 2. Karena kalau 23 ini nggak bisa. 23 itu kan lebih dari 10. Kita harus kurang dari 10. Kalau 2 kan kurang dari 10 kan. Dia lebih dari 1. Berarti kita sampai sini komanya. Geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,345 dikali 10 pangkat 7. Kenapa 7? Karena dia positif, digesernya ke kanan. Atau kalau misalnya cara kelas A, B, C, D, itu lihat aja angkanya. Kan komanya di sini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Oke, jadi hasilnya 2,345
kali 10 pangkat 7. Selanjutnya, nah ini sama. Karena ini bentuknya koma, berarti dia digeser ke kiri kan? Berarti dia negatif. 0,00005681. Berarti dia geser ke kiri. Hasilnya negatif. Kita geser sampai mana nih? Sampai 56 atau 5? Sampai 5. Karena A-nya itu harus kurang dari 10 nih. A-nya itu harus kurang dari 10. Berarti 5 sampai sini kan. Jadi kita tulis. Kita tulis sampai sini. Kita geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5,681 dikali 10 pangkat min 6. Atau kalau kelas D, A, B, C, D, itu kan ini komanya di sini nih, di 5 sebelum 6. Berarti kita lihat angkanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat min 6. Oke, kalau yang koma itu harus digesernya dari koma yang ada di sini ya. Jangan dari sini, itu salah. Jadi digesernya dari sini, sini sampai sini. Nih, digesernya itu dari sini sampai sini aja. Oke, selanjutnya nomor 13. Bilangan 8,54 dikali 10 pangkat 6 dalam bentuk biasa. Jadi 8,54 dikali 10 pangkat 6. Oke, ini kita ubah. 8,54-nya itu menjadi 854. Nah, kalau kita ubah kayak gini, berarti digesernya kemana? Ke kiri. Ke sini dong, ke kiri kan? Berarti negatif. Kita geser sampai ke 4. Biar dia jadi 854. Geser. 1, 2. Dikali. Karena ke kiri, berarti 10 pangkat min 2. Oke, atau kalau misalnya kelas A, B, C, D, ini kan digesernya ke sini sampai ke 4 kan. Nah, berarti di belakang koma ini ada 2 angka. Berarti 10 pangkat min 2. Jadi 854 kita tulis dikali 10 pangkat min 2. Dikali 10 pangkat 6. Nah, ini 854-nya tetap 854 dikali bilangan berpangkat. Kalau dikalikan berarti ditambah. Ingat ya, sifat bilangan berpangkat 10 min 2 ditambah 6. Jadinya 854 dikali min 2 ditambah 6, yaitu 4, positif 4. Jadinya 854 dikali, berarti kalau pangkat 4, berarti nolnya ada 4, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 854 dikali 10, dikali 10.000. Berarti jadinya 854, tinggal tambahin aja nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadinya hasilnya 8.540.000. Selanjutnya, bentuk sederhana dari 3 kali 10 pangkat 5 dikali 6 kali 10 pangkat 3. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikali 6 kali 10 pangkat 3. Berarti ini bisa kita tulis 3 kali 6. Berapa? 18. Nah, kalau perkalian kita kalikan, bilangan berpangkat kalau kita kalikan berarti ditambah. Berarti 10, 5 ditambah 3. Sama dengan 18 dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 berarti
eh sebentar, 10 pangkat 8. Nah, sampai situ. Nah, kita lihat di sini. 18. 18 itu kan nih 18 kan. 18 kali 10 pangkat 8. 18 ini kan A. A-nya itu lebih dari 10 kan? Itu berarti nggak boleh dong. Kan harus A-nya itu harus kurang harus eh, lebih dari 1 dan kurang dari 10. Karena 18 itu lebih besar daripada 10, maka kita harus jadikan koma. 18 jadikan koma, berarti sini kan komanya di 1,8. 1,8 itu lebih dari 1 dan kurang dari 10 kan? Berarti A-nya udah termasuk. Berarti 1,8. Nah, 18. Berarti kita geser ke kanan, ya kan? Geser 1 ke kanan. Berarti dikali 10 pangkat 1. Karena geser ke kanan berarti positif. Dikali 10 pangkat 8. Oke, bisa kita tulis. Berarti sini 1,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 8. Ini 1,8 dikali 10, 1 ditambah 8. Berapa hasilnya? 1,8 kali 10 pangkat 9. Oke, ini kalau masih bingung, misalnya 1,8, kok bisa 1,8? Oke, nih kita eh, lebih jelas lagi ya, biar maksudnya nggak bingung gitu. Di 18, ini kali 10 pangkat 8. Tadi kan bentuknya di rumus itu A kali 10 pangkat B, di mana A-nya itu harus lebih dari 1 dan A-nya itu kurang dari 10. Dan B-nya itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, di sini 18 nih A-nya. Karena 18 itu lebih dari 10 kan dia. Nggak kurang dari 10 kan. Berarti tidak bisa, harus kita kecilin lagi. Nah, dengan cara 18 kalau kita kecilin, berarti gesernya kemana? Ke sini dong, 1,8. Nah, kita lihat nih, 1,8. 1,8 kurang nggak dari 10? Iya, kurang dari 10. Lebih nggak dari 1? Iya, lebih dari 1, karena dia 1,8. Ya kan? Nah, berarti digesernya kemana nih? Gesernya ke kanan. Kanan berarti positif. Nah, geser ke sini kan? Berarti geser berapa nih? Satu angka di belakang koma ada satu angka atau gesernya 1. Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 1. Ya, semoga mengerti ya. Lanjut. Satu karung beras memiliki massa 60 kilogram. Berarti diketahui berat beras sama dengan 60 kilogram. Terus karena ini beda nih, satuannya 1 kilo, yang 1 gram. Kita ubah. 1 kilo itu 1000 gram. Berarti kilogram ke gram. Berarti 60 dikali 1000 gram. 60 kali 1000 yaitu 60.000 gram. Nah, kita ubah nih 60.000, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah agar langsung bisa kita bagi. 60.000 kita geser kemana? Ke kanan kan? Berarti positif. Sampai ini, sampai sini, 6. Berarti 6 dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4. Atau kita geser. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Karena ke kanan berarti 4-nya positif. Terus selanjutnya ada massa. Tiap butir beras memiliki berat atau massa yang sama. Berarti berat butir beras gitu ya. Berapa beratnya? Yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 gram.
Yang ditanya, yang ditanya itu banyak butir beras. Banyak butir beras dalam baku. Oke, maksudnya dalam baku itu dalam bentuk baku ya ini, dalam bentuk baku. Jadi rumusnya butir beras sama dengan berat beras dibagi berat butir beras. Berat berasnya berapa tadi? Nih, 6 dikali 10 pangkat 4 gram per berat putih berasnya 2 kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, karena ini sama-sama gram, kita coret aja satuannya biar nggak pakai satuan. Karena dimintanya dalam bentuk baku. 6 dibagi 2 hasilnya 6 bagi 2 3. 2 bagi 2 1. Berarti 3. Pangkatan. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 4 dikurang min 2. Ingat. 4 kurang min 2 sama dengan 3 kali 10. 4 minus kali minus positif 2. Dengan 3 kali 10 pangkat 6. 4 tambah 2, 6. Berarti banyak butir beras dalam karung tersebut dalam bentuk baku yaitu 3 kali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya ada soal uraian. Nah, pada soal uraian nanti ulangan harian itu ada 5 soal, di mana nomor satu itu akan beranak, yaitu AB, dan nomor selanjutnya itu nggak ada anaknya, jadi cuma satu soal aja. Oke, nomor satu, yang A. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar yang sini ada ya, A akar 28. Tadi ingat kita bagi dengan faktor prima. Faktor prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Oke, 28 bagi 2 itu bisa kan? Hasilnya 14. Tapi 14 itu bilangan berpangkat bukan? Bukan kan? Jadinya nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7. Kita bagi 7. 28 dibagi 7. Hasilnya 4. 4 bilangan prima bukan? Bilangan prima. Bilangan berpangkat bukan? Ya, bilangan berpangkat 2. Ini bilangan berpangkat 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti bisa dong 7 sama 4. Berarti kita bisa tulis di sini akar 4 dikali tuh 7. Akar 4 kita keluarin jadinya 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang 2 akar 7. Yang B, akar 75. 75 bisa nggak dibagi dengan faktor prima? 3 bagi 3. 75 dibagi 2 kan nggak bisa. Dibagi 3, coba. Bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 7 kurang 6. 1. 5-nya turunin. 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. 15 kurang 15, 0. Berarti 25. 25 itu bilangan berpangkat 2. Di mana 5 pangkat 2 sama dengan 25. Artinya, karena dia bisa dibagi faktor prima 3 dan hasilnya juga bilangan berpangkat 2, maka bisa kita tulis akar 75 yaitu 25 dikali 3.
Akar 25 kita keluarin jadinya 5. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 akar 3. Selanjutnya. Ini biar lebih rapi kayaknya. Kita turun dulu ya. Oke, selanjutnya. Persegi panjang mempunyai panjang 3 akar 6 cm. Berarti diketahui panjangnya 3 akar 6 cm. Terus lebarnya sama dengan 2 akar 8 cm. Yang ditanya yaitu luas persegi panjang. Kayak rumus luas persegi panjang apa? Yaitu panjang kali lebar. Berarti bisa kita hmm, langsung masukin aja. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 3 akar 6 dikali 2 akar 8. Nah, ini tadi kita satuin. Yang 3 kali 2 dikalikan akar sama akar. 6 kali 8. 3 kali 2 sama dengan 6. Akar 6 kali 8, 48. Nah, karena 48 itu akarnya sangat besar, jadinya kita sederhanain 48 ini bisa nggak dibagi bilangan prima 2, 3, 5, 7. Bagi 2 bisa nggak 48? Coba kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 4. 8-nya turun. 8 bagi 2, 4. Karena 24 itu bukan bilangan prima, maka tidak bisa digunakan. Kita lanjut lagi dibagi 3. Coba 48 bagi 3. 48 dibagi 3. 4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3 kan. 4 kurang 3, 1. 8-nya turun. 18 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kurang 18, 0. Maka 16 ini merupakan bilangan berpangkat kan? Yaitu di mana 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi bisa kita gunakan. Itu 48 tadi bagi 3, 16. 16 bilangan berpangkat yaitu 4 pangkat 2, 16. Jadi bisa ditulis 6 akar 16 dikali 3. Akar 16 kita keluarin menjadi 4 karena 4 pangkat 2, 16. 6 dikali 4 akar 3. 6 kali 4, 24 akar 3. 24 akar 3 cm pangkat 2. Jangan lupa nih satuannya, karena di latihan juga banyak banget yang nggak pakai satuan. Jadi satuan luas itu cm pangkat 2. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Nah, ini 6 per akar. 6 min akar 5. Berarti ini bentuk dari akar A min akar B. Di mana kali sekawannya itu pasti positif. A positif akar B. Jadi kita bisa tulis 6 per akar 6 dikurang akar 5.
Kali sekawannya berarti akar 6 ditambah akar 5. Yang ini juga akar 6 ditambah akar 5. Langsung kita kaliin. Ini, sorry. Ini kali sama ini. Jadinya 6 buka kurung akar 6 ditambah akar 5. Tutup kurung. Nah, yang bawahnya dilihat. Kita kasih warna yang beda. 6 dikali akar 6. Akar 6 kali akar 6, sorry. Jadinya 6. Lagi warna merah. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif. Lanjut lagi. Warna kuning. Akar 5 dikali sama akar 5. Yaitu 5. Ini warna oranye lagi. Warna muda. Nih biar enggak akar 5 dikali sama akar 5 itu 5. Jadinya 6 akar 6 plus akar 5 per 6 dikurang 5 sah 1. Karena 1 berarti kita nggak usah tulis. Jadi langsung 6 buka kurung akar 6 plus akar 5. Nah, karena ini masih ada di dalam kurung, berarti kita harus kalikan dulu. 6 dikali akar 6, itu 6 akar 6. 6 dikalikan akar 5, yaitu 6 akar 5. Berarti hasilnya 6 akar 6 plus 6 akar 5. Lanjut. Satu karung beras memiliki massa 40 kilogram atau berat. Berarti diketahui. Kalau soal cerita, wajib pakai diketahui ditanya pada esai. Ketahui berat beras sama dengan 40 kilogram. Karena ini sini 40 kilogram, yang ini gram. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam gram. Tadi 1 kg atau kilogram ke gram itu sama dengan 1000. Berarti di sini 40 dikali 1000 gram. 40 kali 1000 gram itu 40.000 gram. Nah, sedangkan yang kedua itu butir berasnya beratnya 8 kali 10 pangkat min 3 gram. Berarti butir beras. Berat butir beras. Sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 gram. Oke, karena ini yang diinginkan dalam bentuk biasa, berarti kita harus menuliskan dalam bentuk biasa. Yang ditanya apa nih? Banyaknya butir. Banyak butir beras. Dalam bentuk biasa. Berarti butir beras, eh, banyak butir, sorry. Banyak butir sama dengan berat beras dibagi dengan berat tiap butir. Berat berasnya berapa? 40.000 gram. Berat tiap butirnya yaitu 8 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, karena yang satu bentuk baku, yang satu enggak, yang atas kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah.
Dimana jadinya 4, kan digeser ke kanan kan? 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 pangkat 4 gram. Karena geser ke kanan berarti positif kan? 8 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, ini bisa kita coret satuannya biar nggak pakai satuan. Nah, 4 sama 8. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Berarti 1/2 kali bilangan berpangkat kalau dibagi berarti dikurang. 4 dikurang min 3. Jadinya 1/2 dikali 10 pangkat 4 ditambah 3. Ini langsung di samping aja. Jadinya sama dengan 1/2 dikali 4 tambah 3, yaitu tuh 7. Nah, 10 pangkat 7 berarti nolnya ada 7 kan? Ya udah kita tulis. Kita dalam bentuk biasain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadinya 10 juta kan ini. Oke, kita rapiin 1/2 dikali 10 juta. Nah, ini bisa kita coret nggak? Bisa kan? Jadinya, kalau nggak gini deh, 1 dikali 10 juta. Hasilnya 10 juta, ya kan? Ini kan per satu kan? 2 kali 1, ini pasti per satu kan? 2 kali 1, 2. Berarti 10 juta bagi 2. Nih, 10 bagi 2 aja. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Berarti hasilnya 5 juta. Berarti banyaknya butir beras yaitu 5 juta. Nah, kan yang ditanya dalam bentuk biasa. Jadi bentuk biasanya itu 5 juta. Kalau bentuk baku berarti sampai sini, kalau bentuk biasa sampai sini. Oke, cukup sekian pembahasan kisi-kisi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipelajari dengan baik dan dapat kalian mengerti dengan baik. Kalau misalnya masih kurang paham, kalian boleh chat Ibu Inayah, Ibu Meli, atau Ibu Mei sesuai kelas kalian lewat WA atau Japri. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.